Ibu Eli, Shalom dan selamat Natal untuk semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa firman Tuhan yang saya akan bagikan menjadi kekuatan, inspirasi buat kita semuanya. Nanti Bu Eli ingatkan kalau saya kelewatan waktu. Hari ini masih di dalam rangka Merry Christmas, Natal. Jadi saya ingin cerita atau bagikan firman Tuhan mengenai Natal. Saya dapatkan insight, inspirasi ini luar biasa dan saya senang membagikannya. Dan tidak hanya saya senang membagikan buat orang lain, saya sendiri senang dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya secara sederhana. Memasuki tahun yang baru, orang banyaklah berkata tahun yang tidak jelas, tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan kekhawatiran, resesi, dan lain sebagainya. Tapi saya mengucap syukur mengakhiri tahun ini kita boleh diingatkan akan Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Bahkan di dalam perjanjian baru tidak hanya dia menyertai kita, dia sudah tinggal di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Dia itu adalah terang dunia, dan saudara dan saya juga adalah terang dunia. Saudara bukan akan jadi terang dunia, saudara sudah menjadi terang dunia karena Tuhan Yesus berkata, "You are the light of the world." Tuhan Yesus tidak pernah berkata, "Engkau akan menjadi terang dunia." Jadi kalau saudara berdoa, saya ingin berikan encouragement kepada saudara, jangan berkata, "Tuhan jadikanlah kami terang dunia." Tidak, Tuhan sudah menjadikan kita terang dunia. You are, bukan you will be. Hebat sekali memang apa yang Tuhan ngomong itu. Walaupun kita harus akui kadang-kadang kita tidak merasa kita adalah terang dunia. Tetapi hari ini izinkan saya mengingatkan kita semua dengan berani, dengan bold, itu bukan sombong. Dengan berkata, aku adalah terang dunia, dengan satu alasan, karena terang dunia yang sesungguhnya tinggal di dalam hidupku. Jadi saya ini supermarket, distributor daripada terangnya Tuhan. Amin ya saudara ya. Dan hari ini saya ingin share mengenai mengapa atau apa artinya Immanuel. Immanuel sering kita dengar, saya sendiri sering dengar, beberapa kali saya khotbahkan. Tapi kali ini saya mendapatkan insight, inspirasi yang menyegarkan hidup saya. Immanuel itu artinya Tuhan itu hadir. Dia menyertai saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya, aplikasinya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bekerjalah, berdoalah, lakukanlah hal-hal yang Tuhan ajarkan kita untuk lakukan dengan penuh keyakinan. Katakan keyakinan. Iya, keyakinan. Kenapa? Karena dia menyertai saudara. Dan by the way, Tuhan itu roh ya saudara ya. Tuhan itu bukan fisik, Tuhan itu roh. Fisiknya pun adalah fisik secara spiritual body, tubuh kebangkitan dari Tuhan Yesus. Namun saya ingin ingatkan kenapa Tuhan Yesus hadir 2000 tahun yang lalu secara fisik. Walaupun hari ini kita tahu Tuhan Yesus tidak lahir secara fisik lagi, secara jasmani ya, itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah ada di surga, dia penuh dengan kemuliaan, tapi saya ingin kasih pengertian yang luar biasa tentang kebenaran dari kehadiran secara fisik. Saya berikan ilustrasi tentang G20. Kita boleh bangga ya, negara kita boleh lewat Presiden Jokowi boleh mengambil posisi sebagai presidensi G20 G20 di tahun ini dan diselenggarakan di Bali bulan November yang lalu. Saudara kalau dengar berita pasti pernah ada isu atau ada sebuah kebingungan. Apakah Amerika akan hadir apa enggak? Karena Jokowi mengundang Putin untuk hadir, presiden dari Rusia. Sedangkan kita tahu Putin sedang berseteru dengan Joe Biden, presiden Amerika, dan presiden-presiden khususnya di dunia barat. Nah, kalau Putin hadir, Joe Biden kemungkinan tidak akan hadir, atau presiden Eropa lain kemungkinan tidak akan hadir. Jadi ini menjadi sebuah konflik buat pemerintah kita.
saya ingin tanya saudara, kalau misalnya Joe Biden tidak hadir, Putin tidak hadir, kira-kira G20 kita dianggap berhasil apa enggak? Kredibilitas daripada, ya bagus jawabannya, kredibilitas daripada G20 akan menjadi hambar, saudara. Jadi dari sini kita pelajari bahwa kehadiran secara fisik itu tidak boleh dianggap remeh. Itu sangat amat penting. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan secara fisik lagi ya, dia secara roh. Dan tubuhnya adalah tubuh kemuliaan yang jauh lebih hebat daripada fisik yang terbatas. Tetapi walaupun demikian, dia ingin hadir 2000 tahun yang lalu secara fisik walaupun dia adalah roh, saudara. Mengapa demikian? Untuk menyatakan bahwa dia ingin betul-betul menyertai saudara dengan saya secara roh, secara jiwa, dan secara fisik. Tadi saya ilustrasi tentang G20. Jadi tidak akan ada G20 tanpa kehadiran presiden dari Amerika, kehadiran presiden dari RRC, dan kehadiran dari presiden dari Rusia, saudara. Nah, kalau Ibu Eli boleh bantu saya membaca 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Di mana dikatakan membedakan roh dari surga, roh dari Tuhan, versus roh daripada dunia atau roh antikristus. Tentang siapa Tuhan Yesus tersebut. Ada di 1 Yohanes 4 ayat 1 dan ayat 2. Kalau Ibu Eli sudah siap, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pastor. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Saudara, judul perikopnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Thank you, Bu Eli. Dari situ tuh ayatnya itu strong sekali. Disitulah kita bisa membedakan salah satunya antikristus atau bukan. Jadi jangan kaget kalau nanti atau sebentar lagi dan juga sudah terjadi, ada orang berkata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia tidak pernah datang sebagai manusia. Dia itu roh adanya. Itu sih betul, dia itu roh adanya. Tetapi dia juga datang sebagai manusia sehingga dia adalah 100% Tuhan, sekaligus dia 100% manusia. Dan kita bisa uji tuh, ada nabi-nabi palsu yang mengatakan tidak, dia tidak pernah datang. Berarti Tuhan Yesus memilih untuk hadir secara manusia, nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Tetapi dari sini ayat kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ingin dekat dengan saudara dan saya. Katakan dekat. Tuhan Yesus ingin dekat dengan saudara dan saya. Jangan pernah dibohongin lagi bahwa Tuhan Yesus itu jauh dari hidup saudara dan saya. Terlepas daripada saudara sempurna atau tidak, hebat atau tidak, nggak jadi masalah. Dia ingin dekat dengan saudara dan dekat dengan saya. Jadi tidak ada Christmas tanpa kehadiran Yesus sebagai bayi. Dan tidak ada kekristenan tanpa Yesus lahir dalam bentuk daging manusia. Jadi Tuhan Yesus hadir di dalam hal yang sangat komprehensif. Dia hadir secara roh, dia hadir secara jiwa, dan dia hadir secara fisik, saudara. Sekali lagi saya tidak menekankan fisiknya terlalu penting ya, karena dia adalah roh. Tapi saya juga tidak ingin saudara menyepelekan kehadiran secara fisik. Karena Tuhan Yesus hadir secara fisik, maka Petrus dan kawan-kawan pada malam itu, pada hari yang malam itu, yang nangkap ikan nggak dapat, hari itu mereka bisa pulang ke rumah dengan perut penuh.
tidak dengan perut kosong. Kalau Yesus tidak hadir secara fisik hari itu, maka mereka akan pulang dengan perut kosong. Kalau Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik dan mengambil 5 roti 2 ikan dari anak kecil dan membelah 5 roti 2 ikan menjadi makanan jasmania, maka 5.000 laki-laki malam hari itu akan pulang ke rumah dengan perut kosong. Perutnya cuma diisi oleh angin tok. Tetapi karena kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, maka terjadi mukjizat yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi kita melihat bahwa kehadiran secara fisik itu luar biasa sekali. Tentunya sekali lagi, bukan itu satu-satunya yang saya mau tekankan. Karena Tuhan itu adalah roh. Apa arti lagi Immanuel, saudara? Immanuel itu artinya mengapa Tuhan itu harus lahir dalam rupa manusia. Kalau bahasa Inggrisnya saya kasih judul God with a skin on. Tuhan dengan daging. Tuhan dengan kulit. Nah, saudara ngerti ya arti kulit itu ya. Sebelum itu saya ingin ingatkan saudara tentang Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia datang sebagai manusia. Kalau kita baca, saya kira nggak usah saudara boleh lihat di rumah lah ya. Dikatakan dia mengambil tempat di antara kita. Menjadi daging itu artinya dia mengambil tempat di tengah-tengah kita untuk mengatakan kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan lagi gitu. Jadi Immanuel itu dalam sekali. Tapi kadang kita suka ngomong menjadi satu jargon. Satu kata-kata sehingga lama-lama sering disebutkan kehilangan arti yang sesungguhnya. Tapi hari ini biarlah saya membagikannya lagi. Apa artinya Immanuel? Artinya Tuhan itu kulitnya kulit saudara dan kulit saya. Saudara sampai hari ini saudara bisa melihat ada Sarah. Salah satunya adalah karena perbedaan warna kulit. Yang punya kulit tertentu menganggap remeh kulit yang warna lain. Yang kulit putih menganggap kulit merah kurang pintar. Yang kulit merah menganggap kulit hijau adalah orang-orang yang 2 level di bawahnya. Yang kulit hijau menganggap orang yang kulit kuning 3 level di bawahnya. Tidak heran dunia ini nggak bisa damai karena kita dipecah-pecah oleh si iblis. Padahal warna kulit yang berbeda itu justru menunjukkan Tuhan itu betapa kreativitasnya tinggi, saudara. Tetapi karena ada kesombongan, merasa satu warna kulit lebih hebat, makanya terjadi Holocaust, di mana Nazi Jerman membunuh bangsa Israel, atau terjadi pertumpahan darah di berbagai dunia sampai dengan hari ini. Rupanya dengan Tuhan menjadi manusia. Dia mengambil kulit saudara dan saya. Dia mengatakan, hey, kita sederajat loh. Jadi mulai hari ini saudara, jangan pernah jadi sombong, memandang enteng orang dengan warna kulit yang berbeda. Sekaligus jangan merasa minder dengan orang dengan warna kulit yang berbeda. Yang warna kulit tertentu memang ada kelebihannya di sisi ini. Tetapi warna kulit tertentu lain ada juga sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang. Ada orang yang pintar cari duit, ada orang yang pintar seni, ada orang yang pintar musik. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara ya. Makanya Indonesia ini boleh menjadi model dengan berbagai suku bangsa. Kita bisa bersatu padu. Pancasila adalah warisan yang luar biasa dari nenek moyang kita buat kita semua. Tadi saya bilang warna kulit atau kulit manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan kita itu senasib dan sependeritaan. Kenapa tidak? Kulit Tuhan Yesus kan kulit dari surga. Kulit yang tidak pernah keriput. Kulit yang tidak pernah tambah tua. Itulah kulitnya Tuhan Yesus di surga. Tentunya kulit rohani ya. Dengan tubuh rohani, tubuh kebangkitan ya. Tetapi dia memilih untuk turun 1 triliun pangkat untuk
untuk menjadi senasib dan sependeritaan dengan saudara dan saya. Atau lebih tepatnya, bukan senasib dan sependeritaan, dia mengambil nasib dan penderitaan saudara dan saya, dan memberikan nasib dan sukacita dari surga buat saudara dan buat saya. Disitulah terjadi pertukaran ilahi. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai daging dengan tujuan satu, mengambil penderitaan saudara dan saya. Bukankah karena Adam dan Hawa berdosa dia kehilangan kemuliaan Tuhan? Tubuhnya yang tadi penuh dengan kemuliaan menjadi naked, menjadi telanjang dan mereka malu. Nah, Tuhan ingin pulihkan. Caranya bagaimana? Dia balik dengan mengambil posisi yang terendah daripada kita, sehingga kita memiliki posisi yang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus datang dalam bentuk kulit manusia, supaya dia menanggung nasib saudara dan menanggung nasib saya. Karena di atas kulit itulah segala penderitaan jasmania Tuhan Yesus tanggung sampai di atas kayu salib. Luar biasa kan kasih Tuhan saudara ya. Jadi dengan Tuhan Yesus mengambil kulit manusia, dia sedang berkata bahwa surga pindah alamat. Katakan pindah alamat. Surga pindah alamat dari surga ke rumah saya di Pulau Bidadari. Ke rumah saya di Gandaria. Jadi surga itu tidak lagi jauh. Dulu di zaman dahulu kala surga itu jauh. Surga itu di sono itu jauh sekali. Tetapi di dalam perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus datang di atas muka bumi ini, surga sudah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Memasuki tahun yang baru dengan tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, saudara dan saya tidak perlu takut karena surga sudah ada di dalam hati saudara dan di hati saya. Amin. Haleluya. Itulah artinya Immanuel, Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa kulit manusia, Tuhan mengambil rupa badan manusia, Tuhan di dalam bentuk manusia. Untuk apa saudara? Alasan yang berikutnya, sudah 2 alasan tadi saya ngomong, ini masih ada alasan lagi saudara. Alasan nomor 3 atau pengertian nomor 3, karena saudara penting, katakan penting. Saudara orang penting saudara, makanya Tuhan Yesus sengaja datang ke rumah saudara. Wow. Saya itu mengajak saudara boleh berimajinasi sebentar ya. Saudara boleh imajinasi itu saudara tertawa, terbahak-bahak boleh. Atau saudara anggap serius juga boleh. Ya, imajinasinya adalah karena imajinasi itu bisa memiliki arti yang sebanyak 1000 kata, bahkan lebih saudara. Ya, kata-kata saya akan kalah dibandingkan dengan imajinasi yang saya ingin minta saudara lakukan. Nah, pada waktu G20 bulan November yang lalu, itu tuh ya saudara ya, saya duduk sama-sama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saudara. Sekali lagi, saudara boleh anggap itu serius, boleh saudara ketawa-ketawa sebagai lelucon, silakan, saya tidak tersinggung. Malah sejujurnya kalau saya boleh kasih tahu saudara ya, tapi dia di antara kita aja, nggak usah ngomong ke orang lain ya. Saudara setuju ya, deal dulu ya, ini di antara kita saja ya. Coba berikan lambaian tangan saudara, saya mau make sure dulu ya. Kalau nggak saya nggak cerita nih ya. Ya kasih lambaian tangan. Jadi di antara kita kita aja ya, nggak usah cerita sama orang lain ya. Saudara tahu nggak waktu itu kalau saudara nonton beritanya, ada gala dinner yang dibuat oleh Presiden Jokowi pada malam hari. Ya. Itu pesta yang luar biasa, pertunjukan seni yang luar biasa. Waduh itu keren benar. Tetapi Joe Biden tidak ada hari itu. Maksudnya makan malamnya dia tidak hadir, saudara. Mungkin saudara tanya kenapa. Nah ini saya kasih tahu rahasianya. Tapi sekali lagi nggak usah cerita sama orang lain. Ini hanya secret rahasia di antara kita. Amin ya saudara ya.
Joe Biden terbang dari Bali ke tempat saya di Jakarta, saudara. Dia mengunjungi saya. Dia mau beraudiensi dengan saya. Dengan private jet dia, Air Force-nya dia terbang ke tempat saya untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Wow, saudara. Bukan saya yang nemuin dia loh, saudara. Dia ketemu sama saya. Kalau saya cari orang lain, berarti orang lain itu lebih penting ya. Tapi kalau orang lain cari saya, lebih penting siapa, saudara? Saya lebih penting. Berarti minta maaf. Makanya saya bilang nggak usah cerita orang lain. Nanti orang lain nggak percaya bahwa saya ini orang penting. Makanya di antara kita aja lah. Ini bahasa keluarga kita. Saya nggak mau sombong-sombong. Makanya saya nggak mau cerita semua. Ini hanya orang-orang tertentu. Joe Biden itu ketemu sama saya. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Saudara boleh senyum, boleh lelucon, boleh ketawa, boleh anggap serius, boleh. Saudara imajinasi. Saudara, tahu nggak saudara? Nggak cuma Joe Biden yang datang ketemu sama saya. Jauh lebih penting daripada Joe Biden itu Tuhan Yesus sendiri. 2000 tahun yang lalu. Dia datang jauh-jauh dari surga. Datang secara fisik. Untuk ketemu sama saudara. Untuk ketemu sama saya. Lewat nenek moyang kita. Katakan wow. Itulah saudara dan saya. Begitu pentingnya saudara. Saya tidak bilang saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus ya. Dengan segala hormat jangan salah sangka saya. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan itu begitu mau merendahkan dirinya untuk saudara dan untuk saya. Itulah Immanuel. Saudara sangat amat penting buat Tuhan. Wow. Dan dia tidak kirim Yesaya untuk datang. Betul Yesaya sudah datang. Kalau cuma Yesaya yang lahir 25 Desember, ya itu masih didebatkan orang lah ya, mau 25 Desember. Tapi nggak jadi soal lah. Nggak jadi soal tanggal berapa, yang penting Tuhan Yesus hadir. Kalau Yesaya yang datang nih saudara, makanya Natal itu akan tidak lagi disebut Christmas, tapi Yesaya Mes. Kalau si Johnny yang datang, makanya namanya Johnny Mas, bukan Christmas. Kalau Tommy yang datang, Thomas, itu namanya Thomas. Bukan Christmas, saudara. Mary Thomas, gitu ya. Kalau si Filemon yang datang, makanya si Pak Le yang datang, makanya lemes jadinya. Tapi karena Tuhan Yesus yang datang, Kristus Yesus yang datang, disebut dengan Christmas. Amin ya saudara ya. Luar biasa. Saudara, bulan November yang lalu setelah 3 tahun tidak terbang jauh, saya sama istri, sama anak-anak, sama mantu, kita terbang. Sudah 3 tahun kita terbang sebagai sebuah keluarga. Tapi 10 hari sebelum terbang, 2 minggu sebelum terbang, anak saya positif. Waduh, cemas kan jadinya ya. Bisa terbang apa enggak? Enggak berapa hari kemudian, istrinya kena COVID. Ya, tapi kita pikir COVID kan 10 hari selesai ya. Tapi istrinya, waduh hitung-hitung kapan kenanya nih, bisa nggak keburu? Sehari sebelum berangkat, dia masih positif, saudara. Aduh, khawatirnya. Saudara, coba bayangkan. Kalau cuman saya sama istri, sama anak satu berangkat. Sedangkan anak yang satu lagi sama mantu nggak berangkat. Kemudian kita makan keluar kota, keluar negeri. Kemudian kita viral sama dia. Kita makan, dia juga ingatkan, tapi pakai Zoom. Kira-kira seneng nggak sih? Kira-kira beda nggak sih? Ya, kita jalan-jalan, kita pakai video call, kasih lihat tempatnya. Beda lah saudara.
Saya mengucap syukur untuk teknologi lewat virtual, lewat Zoom yang kita bisa ketemu hari ini. Itu juga luar biasa. Tidak mungkin menjadi mungkin. Kita perlu mengucap syukur. Tetapi tidak bisa menggantikan fisik, pertemuan fisik juga ya. Ada hal-hal yang kita bisa kerjakan secara virtual. Ada hal-hal yang memang perlu secara fisik. Itulah sebabnya saudara sadar nggak? COVID itu tujuannya membuat kita tidak bisa ketemu secara fisik. Sedangkan Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah engkau meninggalkan pertemuan ibadahmu. Itu secara fisik, saudara. Itu yang ngomong adalah penulis kitab Ibrani, saudara. Kata orang salah satunya adalah Rasul Paulus. Dan kita tahu siapa itu Rasul Paulus, Rasul yang penuh dengan belas kasihan, Rasul yang penuh kasih, Rasul yang penuh anugerah. Ya, tetapi ada keterbatasannya. Ada keterbatasannya. Jadi Yesus datang secara fisik. Makanya penting sekali ada nabi palsu yang mengatakan tidak, Yesus tidak datang secara fisik. Saudara, waktu saya bagikan cerita ini kepada istri saya membuat sebuah statement ke saya bagikan. Bedanya apa agama dengan kekristenan? Agama akan mengajarkan saudara bagaimana saudara menghampiri Tuhan. Bagaimana saudara menjadi Tuhan. Tetapi hanya kekristenan lah yang mengatakan bahwa Bapa di surga mengutus anaknya datang ke bumi untuk mencari kita yang terhilang. Yang tidak mungkin bisa mencari Tuhan, namanya saja terhilang. Dan mentransformasikan kita menjadi putra putri kerajaan surga. Keren, saudara. Keren, saudara. Dia datang secara fisik. Yang berikutnya, saudara ya, kalau masih ada waktu, apa sih artinya Tuhan menjadi manusia? Apakah artinya Tuhan itu Immanuel? Apakah artinya Tuhan mengambil berupa manusia, bentuk manusia? Yang berikutnya itu yang nomor 4 itu untuk menyatakan Sang Bapa. Katakan menyatakan. Atau mewahyukan Sang Bapa. Saudara tahu nggak, di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu kelihatannya samar-samar. Tuhan itu kelihatannya dalam bentuk simbol. Tuhan itu di dalam bentuk apa? Tabernakel. Itu semua benda-benda mati. Itu semua simbol-simbol. Bagus sih simbolnya, tapi itu hanya shadow. Shadow itu bayangan, saudara. Saudara mau ketemu sama saya atau ketemu sama bayangan saya? Tentunya saudara mau ketemu sama saya, bukan bayangan. Bayangan itu adalah bayangan, bukan realitas. Jadi simbol-simbol yang kita lihat di dalam tabernakel semuanya adalah simbol, bukan yang sesungguhnya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang di atas muka bumi ini, dia dengan sesungguhnya menyatakan Bapa di surga secara utuh. Secara utuh. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 18. Ibu Eli boleh tolong bacakan. Yohanes 1 ayat 18. Kalau mau lihat PowerPoint juga boleh ada. Terserah mau yang mana. Ada Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa di surga. Yesaya cuma melihat separuh. Yohanes hanya melihat separuh. Ada yang Yohanes agak belakang-belakang sedikit. Yohanes masih terus ke belakang, masih terus ke belakang lagi, masih terus. Ini. Yohanes pasal 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat kepenuhan kemuliaan Allah. Boleh saudara baca ya. Selain siapa? Anak terkasih yang unik, yang dicintai Bapa dan berada sangat dekat di hatinya. Sekarang iya itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengungkapkan bagi saudara dan bagi saya penjelasan sepenuhnya, seutuhnya tentang siapa sebenarnya Bapa kita di surga. Boleh tutup sebentar Bu Eli? Jadi ayat 18 itu mengatakan
Nggak ada satu orang pun yang bisa cerita Tuhan Yesus, Bapa di surga itu secara lengkap kecuali Tuhan Yesus. Nggak ada. Oh, Nabi Elia hebat. Oh, nabi-nabi yang lain hebat. Saya nggak memungkiri kehebatan mereka. Canggih dah. Tetapi nggak ada satupun yang bisa menggambarkan secara 100% Bapa di surga. Cuman ada satu, yaitu anaknya sendiri. Bukan tetangga seperti Yesaya. Bukan family dekat seperti siapalah Musa gitu ya. Hanya Tuhan Yesus. Coba ayat yang tadi, ayat Yohanes 1, sekarang ayat yang ke-16 dan ayat 17. Jadi mengapa Tuhan Yesus lahir dalam bentuk fisik? Untuk menyatakan sepenuhnya. Dari bayi sampai umur 33,5 tahun. Coba saudara telaah kehidupan Tuhan Yesus. Pernah nggak dia berbohong? Boleh keluarin ayatnya, Bu Eli kalau ada. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Pernah nggak Tuhan Yesus menolak orang-orang yang datang kepada dia? Pernah nggak Tuhan Yesus mengutuk kita? Nggak pernah. Ayat yang ke-16. Dan sekarang dari kepenuhan dari dia kita dipenuhi. Dan darinya kita menerima anugerah demi anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam Tuhan Yesus ada anugerah demi anugerah yang berapa banyak, saudara? Yang cukup untuk berapa hari, cukup untuk tahun ini dan cukup untuk tahun depan dan tahun depan dan tahun depan dan tahun depan lagi, berlimpah-limpah, tidak pernah habis-habisnya. Ayat yang ke-17, next slide-nya ayat 17 berkata apa, saudara? Luar biasa sekali ayat 17. Dikatakan slide yang berikut, Bu Eli. Musa memberikan kita hukum Taurat, tetapi Yesus yang diurapi memberikan apa? Kebenaran dan belas kasihan. Jadi ada perbedaan antara Musa sama Tuhan Yesus. Yang satu memberikan Taurat, yang satu memberikan kebenaran dan belas kasihan. Boleh ditutup slide. Saya ingin tanya, hukum Taurat itu kan kudus ya. Dan kita nggak boleh bilang nggak kudus loh, itu dari Tuhan. Ada nggak di antara kita yang bisa memenuhi hukum Taurat? Bohong kalau bisa. Hukum Taurat itu nggak cuma 10 loh. Ada turunan-turunannya yang 613. Dan Yakobus bilang kalau kita nggak ngikutin satu hukumnya, semua hukum itu saudara langgar. Contoh, saudara nggak boleh berbohong dan juga tidak boleh misalnya mencuri. Mungkin saudara nggak mencuri, tetapi karena saudara berbohong, makanya saudara ikut berbohong dan ikut mencuri. Itu hukum Taurat itu komprehensif, nggak bisa bilang oh saya langgar ini, langgar itu, ini dosa kecil, dosa besar, nggak bisa lah. Nah, Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat supaya apa? Supaya kutuk yang terjadi karena saudara dan saya tidak bisa ikutin hukum Taurat dibebaskan. Keren kan saudara? Keren kan saudara? Wow. Jadi Tuhan Yesus lah, ya. Haleluya. Yang terakhir lah saudara ya, karena waktu ya. Masih banyak sih yang kita bisa gali sih. Boleh, Pastor, untuk leluasa. Nggak apa-apa lah, nanti dari tanya jawab aja. Apa artinya Immanuel? Apa artinya Tuhan menyertai kita? Yang terakhir dari saya itu pasang badan. Katakan pasang badan. Nggak ada slide, nggak usah. Nggak usah Bu Eli. Katakan pasang badan. Saudara tahu ya arti pasang badan? Orang hukum tahulah. Contoh, saya mencuri ayam tetangga. Yang saya curi nggak cuma 1 loh. 10 ayam. Tetapi saya nggak punya duit bayar. Saya nggak punya ngapa-ngapain. Tapi Ibu Eli kasihan sama saya. Jadi saya mestinya masuk penjara. 3 hari lah.
Kata kalau curi ayam 10 ya 3 hari lah penjara lah, nggak sampai 3 tahun ya. Ibu Eli bilang, Pak Surkong, aku deh yang pasang badan. Jadi Bu Eli masuk penjara menggantikan saya. Itu artinya pasang badan. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus pasang badan dengan cara dia lahir sebagai manusia? Bukan pasang roh loh, pasang badan. Bukan pasang jiwa loh, pasang badan saudara. Secara fisik. Pasang badan. Banyak orang kan, saya pasang badan ya Bu Eli ya. Bu Eli salah, saya pasang roh aja. Mana ada gitu. Nggak ada lah, nggak sah. Ya, pasang badan. Apanya yang Tuhan Yesus pasang badan? Dari umur 0 sampai umur 33,5 tahun. Dia pasang badan mengambil dosa-dosa saudara. Dia pasang badan mengambil semua sakit penyakit saudara. Dia pasang badan mengambil semua rasa malu saudara dan saya. Dia mengambil dan dia memasang badan untuk semua kesendirian dan kepiluan hati saudara. Semua rasa loneliness disakiti. Semua pertanyaan-pertanyaan saudara yang tidak jawab. Segala yang negatif, dia pasang badan. Dia harus lahir di bawah hukum Taurat. Dan di atas kayu salib dia menggenapi semua kutukan demi kutukan yang ada karena saudara dan saya tidak bisa mengikuti hukum Taurat. Saudara tahu apa yang terjadi kalau saudara tidak bisa mengikuti hukum Taurat? Nggak ada ampun saudara. Tidak. Nggak ada pengampunan. Karena standar Tuhan itu tidak bisa direndahkan. Jangan membunuh. Ya jangan membunuh. Nggak bisa diturunkan derajatnya. Hukum Taurat itu tinggi, rohani. Bahkan ya, hukum Taurat secara jasmani. Hukum Taurat secara rohani mungkin saudara nggak pernah dengar. Siapa yang menginginkan barang orang lain? Ya, siapa yang punya hati mengutuk temannya? Siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya? Itu sudah berzina, itu sudah membunuh, itu yang katakan Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara merasa saudara dan saya jagoan bisa mengikuti hukum Taurat. Bohong. Puji Tuhan, ada Tuhan Yesus yang menggenapi semua hukum Taurat. Sehingga saudara boleh diampuni. Saudara ada orang yang pasang badan buat saudara dan buat saya. Jadi Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi. Sampai umur 33,5 tahun. Itu lama loh pasang badannya. Dicaci maki sampai di kayu salib. Dia disakitin. Itulah Allah menyertai saudara dan menyertai saya. Saudara, saya tutup dengan pengalaman ini. Satu hari saya makan. Pas waktu itu saya ke Jepang. Jadi saya makan. Saya makan misalnya daging mentah. Saya cocolin dengan saus yang banyak. Orang Indo kan gitu kan. Makan apa, sambelnya banyak. Gitu. Jadi saya cocol dengan kecap, dengan sambal. Tapi rupanya ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Ya. Dan anak saya bilang, Dedi, makan itu, Bo, jangan cuma makan untuk kenyang. Ngerasain dong makanannya. Nikmati makanannya. Jangan cuma untuk asal kenyang. Kita hidup nggak cuma makan untuk kenyang. Waktu saya dengar begitu, saya bilang, wow, benar juga ya. Saudara, Christmas ini jangan terlena hanya kepada dekorasinya. Pohon Natalnya. Jangan terlena dengan bayi Tuhan Yesus yang cute. Atau hadiah Natalnya. Boleh-boleh saja. Tuhan tidak anti. Tetapi biarlah kehadiran Kristus secara nyata. Dia dekat sama saudara dan saya. Anugerahnya berlimpah. Dia pasang badan. Dia tidak pernah mengingkari saudara. Dan lainnya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Itulah yang perlu saudara nikmati. Dan rasakan terus-menerus di dalam hidup ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk teman-temanku ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan juga teman-teman yang di Papua ya Tuhan. Mereka dan kami semua tidak hanya mengenal Engkau secara secara pikiran atau secara jasmani atau secara agamawi, tapi mengenal Engkau di alam roh kami, mengenal Engkau di alam jiwa kami, dan juga mengenal Engkau, merasakannya di alam jasmani kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan juga untuk pengurus-pengurus teman-teman yang senantiasa hadir. Untuk Ibu Eli yang juga boleh mengkoordinasi untuk siapapun yang terlibat, baik di depan layar maupun di belakang layar. Tuhan, anugerah Natal meliputi mereka dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh ya, Pak Thomas dulu, silakan Pak ya, Thomas. baik. Terima kasih Bu Eli, terima kasih juga Pastor Kom. Senang ya dengan renungan hari ini, karena kita tahu bahwa pastilah dimasuki bulan Desember ada begitu banyak penafsiran dan juga begitu banyak keraguan-raguan yang dicetuskan di WA, di Instagram, di mana-mana tentang Natal, ya, yang meragukan, ya. Jadi ada yang mengatakan kita tidak perlu ya merayakan Natal karena Natal itu adalah perayaan dewa, ya, dan itu dari bangsa kafir. Itu kita pasti ya ada hal-hal yang muncul, dan juga ya ada yang munculkan juga ya Kristen ya bukan berasal dari Kristus, ya. Kita mengikut Kristus tidak perlu beragama Kristen. Nah, itu hal-hal yang kadang-kala bisa muncul ya, dan muncul di bulan Desember yang cukup meramaikan. Ya, tetapi hari ini saya senang dengan Pastor Kom yang berbicara dari 1 Yohanes pasal 4, dan indah sekali ya tentang agama dan kekristenan. Ya, tadi agama itu adalah menghampiri Tuhan atau menjadikan Tuhan. So, kekristenan itu Bapa di surga yang mengutus anaknya. Itu indah sekali ya. Dan hal-hal inilah yang sering kali muncul di WA, di Instagram, dan itu kalau kita tidak memiliki dasar iman yang kuat, maka kita bisa terikut, ya. Beberapa pengalaman saya sempat bertemu dengan satu orang, ada teman, ya, yang doanya dia tidak memakai nama Tuhan Yesus, tetapi memakai nama Yahweh, ya, dia memakai nama Yahweh, dan itu ya luar biasa, ya. Akhirnya kami berdiskusi, kita bercerita, ya, dengan dia, dan dia bisa mulai mengerti. Jadi saya kira ini sesuatu yang baik dari Pastor Kom, bahwa ya kita harus siap dan waspada dengan nabi-nabi palsu di abad-abad ini yang selalu memunculkan untuk meragukan atau mengurangi ya keyakinan daripada setiap anak-anak Tuhan. Karena WA atau IG atau Instagram dan segala itu bisa mempengaruhi, dan pengaruh itu bisa terpenuhi atau bisa dia terima dikala dia mengalami kekecewaan, dia mengalami masalah, dan dia mengalami situasi-situasi yang di mana dia bertanya, memang benar Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa saya mengalami situasi seperti ini? Sakit saya tidak sembuh, dan juga mengapa saya tidak memiliki pekerjaan, atau juga masalah jodoh. Kalau memang Tuhan ada, jadi itu gampang sekali. Jadi saya senang hari ini bahwa Pastor Kom berbicara tentang Immanuel, tentang kehadiran, tentang pentingnya Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan pasang badan buat kita, sehingga kita memasuki tahun 2023 dengan penuh sukacita. Terima kasih Pastor Tom, ya begitu. Pastor Kom. Sama-sama, salam kenal Pak Thomas.
Wei, kalau boleh saya izin dulu, ya, pas saya ada di luar. Ya, Pastor Kong, Bapak Ibu, terima kasih ya. Pastor Kong ini sebenarnya sedang ada di luar, juga sedang ada aktivitas lain, namun menyempatkan tadi untuk tetap komit dengan jadwal yang sudah kita susun bersama di sini. Terima kasih Pak Kong ya. Mungkin teman-teman kalau nggak ada lagi, ada mau angkat tangan? Ya, tapi Pak Kong harus pergi. Mungkin kita aja di sini yang berdiskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pastor Kong. Salam buat Ibu, salam buat keluarga, selamat hari Natal. Kiranya Merry nanti Christmas. Tuhan akan terus pakai Bapak luar biasa. Terlebih lagi kami akan undang Bapak nanti tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Natal, Shalom, God bless you. Maju terus ya. Jangan takut, Tuhan menyertai. Amin, Immanuel, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pastor Kong sudah tidak bersama kita. Namun kalau masih ada yang mau menyampaikan, mengungkapkan, atau memberikan pandangan komentar, untuk menguatkan kita boleh ya. Saya berikan lagi waktu. Adakah? Baik, kalau begitu sementara Rosi ya standby. Rosi boleh angkat satu pujian dulu, sementara kita nanti berikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan Rosi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Eli, mari kita sembah Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu tak nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu tak nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku,
Tuhan. Terima kasih Roti. Haleluya. Kita diberkati ya. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu boleh. Ini akhir tahun ya. Ada berapa hari lagi kita akan tinggalkan 2022. Ya, mungkin Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Ada Bu Mariam, ada Pak Piles, ada Bu Norma, dan yang lain ya. Tidak buka kamera nih, susah nyambutnya. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Bagaimana kesan Bapak Ibu? Ya, oke. Mungkin sudah tidak ada yang mau menyampaikan, baik kita akan masuk saja dalam pokok-pokok doa ya Bapak Ibu. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya terutama melalui forum ini Papua Rumah Doa Segala Bangsa baik yang onsite maupun yang online, kita rindu terus semangat doa itu terus ditingkatkan. Kita terus rindu mereka yang dipanggil untuk berdiri untuk menjaga pintu gerbang kota dan bangsa itu terus semakin teguh berdiri ya, semakin kuat di dalam panggilannya, terus setia sehingga apapun yang terjadi, apa kata yang dikatakan atau diperkirakan oleh dunia, kita tidak terpengaruh oleh semuanya itu, tetapi kita lebih akan melihat bagaimana Indonesia akan dalam rancangan Tuhan, akan terus ada dalam firman Tuhan, ada terus dalam segala nubuatan-nubuatan dan dalam penggenapan-penggenapan. Itu yang menjadi concern kita, itu yang menjadi fokus kita, sehingga kita akan terus berdoa dan kita akan minta kepada Tuhan untuk kita terus dikuatkan, bahkan semakin lagi kita dipererat dalam hal unity-nya, visinya akan terus semakin dipertajam ya. Dan kita terus untuk itu saya minta dengan kasih nanti pokok doa ini kepada Ibu Norma untuk mendoakan ya, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan terus berikan kepada kita kesetiaan dan hal-hal yang terus menguatkan kita untuk tetap setia berdiri sehingga rencana Tuhan untuk Indonesia dan bangsa-bangsa khususnya untuk Papua akan terus dinyatakan dan digenapi. Sembari nanti Ibu pertama tentu mendoakan dulu tadi Pastor Kong ya, baru nanti dengan pokok doa ini doakan Pastor Kong biar Tuhan pakai dia luar biasa lagi. Seperti tadi saya katakan tidak banyak ya hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh atau pemimpin doa yang punya karunia seperti beliau, dan itulah beliau ini salah satunya dan terus setia dengan panggilan ini. Di JDN pun sampai sekarang untuk hal-hal yang sifatnya karunia profetik, Pak Kong selalu dilibatkan, terutama di kalangan para pemimpin ya, tidak selalu di dalam pertemuan dengan para pendoa, jarang orang dengar dia dan lihat dia. Tapi untuk kalangan pemimpin atau fasilitator nasional, kalau ada pertemuan-pertemuan doa khusus, Pastor Kong pasti selalu diundang ya, selalu ya. Jadi dan saya selalu ada bersama dengan beliau dalam beberapa kegiatan doa. Karena itu kita terus berdoa ya, agar beliau terus dipakai Tuhan, dan di Indonesia memang perlu sekali hamba-hamba Tuhan yang punya karunia-karunia seperti ini, sehingga pesan-pesan Tuhan itu boleh dibagikan, ditangkap dan dibagikan untuk menjadi arahan panduan daripada kegerakan doa dan kegerakan dari kekristenan atau gereja Tuhan di Indonesia ya, untuk Pastor Kong, lalu kemudian untuk kita para pendoa. Silakan Ibu Norma. Kita akan dukung bersama. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Eli. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sedang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Kong Bapa. Mari Tuhan, mari Roh Kudus kami sangat diberkati. Mari Tuhan, Kau berkati juga Pastor Kong, Kau pakai dia secara ajaib dan luar biasa dimanapun dia menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menyertai dan melindungi dia senantiasa. Tuhan, kami serahkan dia ke tangan pengasihan-Mu, apapun yang dia kerjakan Bapa, biarlah itu semua yang dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, kami sangat-sangat diberkati Bapa melalui firman-Mu yang dia sampaikan oleh hamba-Mu ini. Mari Tuhan, Kau juga berkati dia dimanapun dia berani menyampaikan firman
firman-Mu. Apapun yang dia kerjakan Bapa, biar kami percaya Engkau yang menuntun dan memimpin dia. Engkau pakai dia lebih ajaib, lebih heran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan terima kasih Bapa. Engkau berkati dia dan keluarganya Tuhan. Berkati semua apapun yang dia lakukan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar semua Tuhan apa yang harus kami lakukan di dalam menara doa, dalam rumah doa segala bangsa ini Bapa, biar Tuhan Engkau tuntun dan pimpin kami semua supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu mari Tuhan, mari Roh Kudus Engkau Tuhan yang tuntun dan pimpin kami semua untuk melakukan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami serahkan juga semua Tuhan hamba-hamba-Mu supaya benar-benar Engkau pakai secara ajaib dan luar biasa. Engkau lawat dan jamah, Engkau tuntun dan pimpin semua supaya dapat melakukan yang terbaik. Tuhan, bagi kami percaya Tuhan, tanah Papua adalah kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang ada di tanah Papua, Engkau Tuhan, Engkau tuntun dan pimpin hamba-hamba-Mu, terutama Bu Eli, Pak Leo, Pak Filipus, Pak Lipius, dan semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang tidak bisa hamba-Mu sebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu untuk memuliakan Engkau di tanah Papua, bahkan di seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Papua ini adalah merupakan suatu berkat bagi seluruh bangsa dan negara kami, bahkan Tuhan ke seluruh dunia itu sampai ke Yerusalem, dari terangmu dari timur ke barat dan dari tanah Papua sampai ke Yerusalem. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi Papua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur saja Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kalau kami bersyukur, apapun yang kami hadapi, kami tetap bersyukur karena itulah yang Kau mau sesuai dengan firman, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah datang ke dunia ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh firman-Mu tadi Tuhan. Ya, sebagaimana firman yang disampaikan Tuhan, bahwa Engkau datang Tuhan menjadi pasang badan bagi seluruh umat-Mu yang ciptaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau menanggung penderitaan kami, Engkau menanggung nasib kami, dan kami ini sangat penting bagi-Mu Bapa. Dan Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menyatakan semua apapun yang ada dari Bapa di surga, hanya Engkau yang mampu menyampaikannya kepada semua kami. Dan bahkan Tuhan Engkau sudah menanggung segala salah dosa kami, segala penderitaan kami, segala sakit penyakit kami, apapun Tuhan Engkau sudah tanggung semua di kayu salib. Kami semua bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahkan Engkau rela berkorban buat kami. Engkau rela mati buat kami Bapa, supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh-sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Bapa, Engkau tahu apa yang terbaik bagi semua umat-Mu yang ciptaan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi semua Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai semua kami Tuhan secara ajaib dan luar biasa sebagai yang Engkau kehendaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Masih banyak Tuhan yang ingin kami minta, tapi Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa kami yang belum sempurna, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan doa yang kami sampaikan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tanah Papua, bahkan di seluruh bangsa dan negara kami, di seluruh Indonesia, dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Norma. Lalu berikutnya saya minta dengan kasih kepada Deborah untuk kita berdoa agar di tahun mendatangnya, tahun 2023, umat Tuhan lebih antisipatif, gereja lebih antisipatif. Ada banyak tantangan, kita sudah mulai mendengar dari sekarang ya, dan mereka sudah mulai mendengungkan hal itu. Namun kita terus berdoa agar gereja antisipatif ya, pemimpin gereja antisipatif, sehingga dengan situasi yang ada ini gereja tidak hanya katakan mengurusi hal-hal perkara rohani saja, tetapi gereja juga mengurusi hal-hal yang menyangkut membangun kesejahteraan dari jiwa-jiwa dari warga atau dari bangsa kita ya. Kita berdoa untuk hal itu sehingga gereja tidak menganggap bahwa hal-hal perkara-perkara yang dunia atau yang di luar gereja itu perkara-perkara yang tabu atau sesuatu yang tidak disentuh, tetapi justru sebaliknya Tuhan mau untuk kita menjadi terang, Tuhan mau kita menjadi garam. Itulah artinya ya, bahwa kita memang harus mengambil bagian, mengambil peranan untuk semua hal, tantangan-tantangan yang ada. Mari Deborah untuk menaikkan pokok doa ini. Baik, terima kasih Bu Eli. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah namamu, Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang kami agungkan, yang kami muliakan setiap saat. Bapa yang mendampingi kami, Bapa yang menyertai kami, Bapa Immanuel kami selama-lamanya. Terima kasih banyak. Terima kasih yang tak terhingga, Bapa yang baik. Buat malam yang indah ini, kami sungguh diberkati dari pastor. Saat ini kami mengucap syukur buat berkat firman yang luar biasa. Bahwa Engkau tidak sekedar untuk menemani kami, tapi sungguh kami sangat merasakan begitu sedalamnya firman-Mu hari ini bahwa Engkau datang pasang badan yang seharusnya kami yang menanggung, tapi Engkau menanggung tubuh kami dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, semakin kami menikmati, menghayati betapa pengorbanan-Mu buat kami. Kami juga mengucap syukur, tinggal berapa hari lagi kami masuk di tahun 2023. Kami bersyukur untuk 1 tahun Bapa memelihara kami dengan keajaiban-keajaiban-Mu menyertai kami. Dengan seluruh mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih, kami mau mengucap syukur Tuhan yang boleh menuntun kami masuk di 2023. Kami tidak mau memikirkan kata-kata orang, kata-kata dunia, bahwa 2023 masa-masa gelap, masa-masa tidak menentu. Tapi kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus, kami punya Sang Penerang yang ajaib. Setiap hari kami membangunkan fajar dan berkata, kami bersukacita setiap hari bahwa kami terus ditemani oleh Engkau, kami terus diberkati, dan 2023 kami siap jadi berkat, jadi garam dan terang dunia yang memberikan motivasi bagi banyak orang. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan di tanah Papua, di seluruh Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa, kiranya gereja Tuhan punya peran yang penting, punya motivasi yang besar buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk membekali, untuk mereka juga terjun ke lapangan, bukannya sekedar menonton, sekedar bicara, sekedar di mimbar berkata-kata, tapi akan turun dan praktek bagaimana memberikan, memotivasi para rakyat, para masyarakat umum untuk berkarya, untuk bekerja dengan seluruh aspek dari 7 gunung. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Eli, Bapak Lipius, dan beberapa hamba Tuhan yang datang terus praktek, terobos 7 gunung untuk tanah Papua, dan kami bersyukur, kami boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kami boleh bertindak, kami tidak masa bodoh, tapi kami mulai melihat teladan kami yang luar biasa,
memberikan kami teladan untuk kami bagaimana kami bergerak. Mulai Tuhan dari 2022 dan itu akan dilanjutkan di 2023, khusus kami yang ada di Papua. Terima kasih kami melihat karya Tuhan, keajaiban Tuhan dari jawaban-jawaban doa kami selama ini. Kami sudah melihat betapa Tuhan dahsyat, dan itu iman kami ke depan tahun ini, bahwa Engkau terus akan bekerja. Engkau terus menuntun kami, menopang kami. Karena tanpa Engkau, semua pekerjaan itu tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dan terima kasih kami mengucap syukur, kami terus saling menopang. Terima kasih buat tim doa. Terima kasih buat kebersamaan unity yang saat ini yang telah dibangun. Tuhan, kami mengucap syukur lewat unity, lewat doa ini, memberikan kami terus semangat baru setiap hari dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau Bapa yang setia menyertai kami dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami ya, Sang Penerobos yang ajaib, Sang Penemu, Pembuat ide yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, yang oleh karena kehendak-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai kami dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Kami sungguh bersyukur Rumah Doa Segala Bangsa memfasilitasi untuk kami dapat bertemu secara untuk kami boleh menerima berkat-berkat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk melayani kami. Oleh karena itu, kami berdoa buat mereka yang telah melayani kami dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat rohani yang telah mereka sampaikan. Kami juga bersyukur untuk semua peserta audiens yang telah mengikuti dari berbagai kota. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dengan wadah ini sehingga kami boleh bertemu melalui Zoom. Dan iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin kuat untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Rumah Doa Segala Bangsa yang difasilitasi oleh Bapak Pendeta Lipius, Ibu Eli, Leo, dan semua tim yang ada di Papua. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat mereka. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan memiliki nilai yang kekal. Dan biarlah Tuhan sajalah yang memberkati berkali lipat ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang terjadi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur untuk TNI dan Polri yang di dalam menjaga akan keamanan bangsa ini. Dan terlebih di bulan Desember, di mana perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, kami berdoa untuk para menteri, para gubernur, anggota DPR, anggota DPRD. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semua aparat-aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Bapa, kami juga berdoa. Kalau kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami di tahun 2022, kami sungguh percaya dan yakin Tuhan juga menyertai kami untuk memasuki tahun 2023 dengan penuh sukacita. Apa yang kami katakan, apa yang kami sampaikan, biarlah itu juga menjadi berkat melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk talenta, terima kasih untuk karunia, terima kasih untuk semua
karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah kami memakainya itu untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Dengan tim musik, tim IT, dan semua yang telah terlibat pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, keluarga-keluarga mereka, pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menutup rangkaian kegiatan Zoom kami yang dari bulan Januari sampai Desember pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menyertai kami dan kami akan kembali pada tanggal 3 Januari. Dan kami sungguh percaya Tuhan akan membuat lebih dahsyat lagi. Tuhan akan menambah-nambah serta untuk ikut di dalam Zoom ini. Karena kami tahu bahwa semua yang dari Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan akhiri dan kami mohon, biarlah berkat dan kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.